Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Nurisa Sakina dari kelas 4C dengan NIM 245333904. Pada video ini, saya akan menjelaskan implementasi jaringan saraf tiruan atau JST untuk kasus klasifikasi status perokok menggunakan dataset Insurance CSV. Implementasi ini saya lakukan menggunakan bahasa Python dengan memanfaatkan pustaka scikit-learn, khususnya model MLP classifier. Secara garis besar, ada 5 tahapan yang saya lakukan. Di sini, tahapan pertama adalah membaca data yang terdiri dari 199 baris data, lalu melakukan preprocessing. Kolom target yang saya gunakan adalah kolom smoker. Di sini kita lihat ada kolom smoker, yang dimana yang saya ubah menjadi angka binar menggunakan label encoder 0 untuk bukan perokok dan 1 untuk perokok. Dari 199 data tersebut, sebanyak 154 adalah bukan perokok, yaitu age, BMI, children, dan charge. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua ini saya membagi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80 banding 20 yang menghasilkan 159 data latih dan 40 data uji. Pembagian ini menggunakan fungsi train, test, split dengan parameter StraighTV supaya proporsi kelas perokok dan bukan perokok tetap seimbang di kedua bagian data. Lalu kita masuk ke bagian ketiga. Tahapan ketiga adalah standarisasi fitur menggunakan standar scalar karena skala nilai antar fitur berbeda jauh. Misalnya, usia berkisar puluhan sedangkan charge bisa mencapai puluhan ribu. Standarisasi ini membuat proses pelatihan model menjadi lebih stabil. Tahapan keempat adalah pelatihan model MLP classifier dengan 3 skenario eksperimen, yaitu eksperimen pertama, variasi jumlah neuron hidden layer 10 dan 20 dengan learning rate dan epoch dibuat tetap. Hasilnya ketiga variasi neuron menghasilkan asuransi yang sama, yaitu 95%. Ini 5, 10, 20 dengan menghasilkan 95%. Yang kedua yaitu variasi learning rate, yang dimana 0,1, 0,01 dan 0,001. Learning rate 0,1 dan 0,01 sama-sama menghasilkan asuransi 95%. Sedangkan learning rate 0,001 menghasilkan asuransi yang jauh lebih rendah, yaitu 82,5%. Ini menunjukkan learning rate yang terlalu kecil membuat model belum optimal dalam mempelajari pola data. Selanjutnya kita masuk ke eksperimen 3, yaitu variasi jumlah epoch, yang dimana 100, 300, dan 500 iterasi ketiganya menghasilkan asuransi yang sama, yaitu 95%. Artinya model sudah cukup konvergen hanya dengan 100 epoch saja. Dari ketiga eksperimen tersebut, saya menentukan konfigurasi terbaik, yaitu hidden neuron sebanyak 5 learning dan rate sebanyak 0,1, lalu epoch sebanyak 100. Menunjukkan model berhasil mendeteksi seluruh individu perokok pada data uji, meskipun precision-nya menunjukkan masih ada sedikit kesalahan dalam menebak individu bukan perokok sebagai perokok. Selain itu, saya juga membuat visualisasi berupa grafik perbandingan asuransi antar variasi parameter serta grafik loss curve yang menunjukkan proses penurunan error selama pelatihan model berlangsung. Ini adalah hasilnya. Load preprocessing dataset, dan yang kedua split data training hasilnya.
yang hasilnya ketika standarisasi fitur. Di mana ini grafiknya. Ini eksperimen kedua. Ini grafiknya juga. Lalu ini eksperimen ketiga. Ini grafiknya yang sudah nampak di layar. Ini grafik 4 loss curve model terbaik. Demikian penjelasan implementasi CST yang saya lakukan pada dataset insuransi CS Fit. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang meyakinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.